Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Wadi rahimahullah bab wujub ta'atul walidain fi ghairi ma'siyatillah. Qala Tirmidzi haddatsana Ahmad bin Muhammad ambana bin Mubarak akhbarana Ibnu Abi Dzib an Al-Harits bin Abdurrahman an Hamzah bin Abdullah bin Umar qala kana tahti imra'ah uhibbuha wa kana abi yakrahuha fa amarani abi an atlaqaha فأبيت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله طلق امرأتك وقال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب وقال أبو عبد الرحمن هو حديث حسن. Mereka berijtihad, berbeda pendapat. Yang ketiga, Allah telah ridho atas mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka dan memasukkan surga kepada mereka. Sudah, apa lagi? Mau dihukumi Muawiyah salah, dihukumi bahwa dia itu diejek bla 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 dan sebagainya, tidak. Inilah manhaj Ahlussunnah. Lalu apa faedahnya? Seperti hadis ini, faedahnya mengambil ibrah saja bahwa mereka manusia dan khilaf telah terjadi di zaman para sahabat dulu, bahkan pertempuran darah di perang Siffin. Maka nasihat kami, jangan sekarang kemudian kalian membuka perang Siffin, bagaimana pertempuran para sahabat saling membunuh, tidak usah. Yang jelas terjadi khilaf seperti itu dan terbunuh Ammar bin Yasir dan semuanya telah diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Sudah selesai. Cuman di sini saya ingin menjelaskan, di sana kelompok firqah ad-dhalah, kelompok sesat yang namanya Asy-Syiah Ar-Rafidhah. Maka mereka bermain-main dengan kisah seperti ini untuk kepentingan mereka. Mereka dengan siapa? Tentunya dengan Ali. Karena Syiah maknanya pengikut Ali, pembela Ali. Akhirnya mereka mengkultus individukan Ali. Bahkan Ali itu lebih daripada Abu Bakar dan Umar. Salah. Dan bahkan tidak hanya utuh, kelompok Ar-Rafidhah mengatakan Ali dirampok. Harusnya khalifah kepada Ali. Dari awal meninggalnya Nabi itu kepada Ali. Namun dirampok oleh Abu Bakar wa Umar. Kemudian Utsman. Ini fitnah dari kelompok Rafidhah. Maka harus dibersihkan akal kita dari hoaks mereka. Maka mereka membuat hoaks seperti itu. Akhirnya permasalahan hadis perang Siffin pun mereka besar-besarkan. Lihat bagaimana Ali radhiyallahu anhu, mereka adalah yang benar. Mana dalilnya kalau mereka yang benar? Di saat terjadi pembunuhan Ammar, Abdullah bin Amr bin As mengatakan akan terjadi fi'atan yaqtatilan, dua kelompok kaum muslimin yang berperang. Dan yang satu adalah al-baghiyah, yang satu adalah kelompok yang salah. Siapa? Kelompok Muawiyah. Yang benar kelompok Ali. Namun meskipun benar dan meskipun salah, keduanya telah Allah ridhoi dan ijtihad mereka semuanya mendapatkan pahala. Bagi yang benar mendapatkan 2 pahala, bagi yang salah mendapatkan 1 pahala. Selesai. Maka di sini kelompok Ar-Rafidhah menggembar-gemborkan, akhirnya mereka melaknat Muawiyah. Inilah tujuan mereka, dilaknat Muawiyah, dilaknat pembunuh Ammar, semuanya. Maka ini sikap kita. Namun kita akan menjelaskan bagaimana terjadinya. Maka terjadilah apa yang terjadi dari kesalahan mereka, dan mereka adalah manusia. Terjadi perang Siffin, dan di dalam peperangan mereka membunuh Ammar bin Yasir, dan ini syahidnya. Kemudian setelah mereka membunuh Ammar bin Yasir, Abdullah bin Amr bin As di dalam hadis ini dia duduk bersama Muawiyah, dan Muawiyah bersama siapa? Bersama bapaknya Amr bin As. Maka Amr bin As dengan Muawiyah. Adapun Abdullah bin Amr bin As tidak ikut permasalahan ini sama sekali. Tidak ikut di perang Siffin sama sekali. Tidak kepada Ali, tidak juga kepada Muawiyah.
Maka yang menjadi poin di sini, di saat Abdullah bin Amr bin Al-As kemudian duduk dengan bapaknya dan dengan Muawiyah, maka datanglah dua orang yang berseteru, yang membunuh Ammar, berbangga-bangga, aku yang membunuh, tidak mengklaim anak yang membunuh dan sebagainya. Maka disebutkan oleh Ammar bin Yasir di dalam hadis ini, dan perang Siffin terjadi 37 Hijriah. Maka di saat keduanya berbangga-bangga, ana qataltuhu, aku yang membunuhnya, maka berkata Ammar bin Yasir seperti di lafaz hadis ini, liyatim ahadukuma bihi nafsan li sahibihi, maka sebaiknya setiap kalian berdua memberikan kepada saudaranya apa yang telah dilakukan, karena perbuatan itu buruk. Bukannya malah berbangga-bangga semua dari kalian mengklaim aku yang membunuh, tidak, aku yang membunuh. Kata Abdullah bin Amr, bagusnya berlepas diri, berikan kepada yang lain, bukannya malah setiap orang saling berbangga-bangga. Itu makna dari ucapan liyatim ahadukuma bihi nafsan li sahibihi. Maka agar setiap orang dari kalian berlepas diri dari pembunuhan Ammar, bukan saling berbangga-bangga dan saling mengklaim aku yang membunuh Umar, anak qataltuhu, aku yang membunuhnya. Kenapa? Karena di sini akan disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, dia mendengar hadis dari Nabi. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Ammar itu taqtuluhul fi'ah al-bagiyah. Ammar itu akan dibunuh oleh kaum muslimin yang terjadi perseteruan, dan dia di pihak yang benar, dan yang membunuhnya fi'ah al-bagiyah, kelompok yang salah. Ini nas dari Nabi, dan ini masuk juga kepada hadis fadlu Ammar ibn Yasir, hadis keutamaan Ammar ibn Yasir, bahwa dia akan terbunuh. Ini semuanya sifat kenabian, berita-berita khabar dari Nabi yang mana Ammar masih hidup, dikatakan Ammar akan dibunuh oleh kelompok kaum muslimin yang berseteru, dua kelompok, dan mereka dalam keadaan salah. Maka Ammar dalam keadaan benar dengan pengikutnya. Ini di zaman Nabi sudah disebutkan, namun tidak disebutkan perangnya perang Siffin, karena ini dalailun nubuwah. Namun orang-orang yang berakal pada saat itu, seperti Abdullah bin Amr bin Al-As dan yang lainnya dari para sahabat, tidak ikut perang Siffin, fitnah besar. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As dia tidak ikut dengan Muawiyah. Lalu kenapa duduk dengan Muawiyah? Ini poin pendalilannya, karena bapaknya dengan Muawiyah sama-sama Quraisy, dan dulu gembong Quraisy, karena Abu Sufyan dari gembong Quraisy, dan juga Amr ibn Al-As dari gembong Quraisy. Maka mereka sahabat dan sama-sama dari gembong Quraisy. Maka Amr ibn Al-As banyak duduk dengan Muawiyah, dan karena bapaknya banyak duduk dengan Muawiyah, anaknya Abdullah bin Amr bin Al-As duduk dengan Muawiyah karena bapaknya. Paham? Maka di sini setelah dinasihati oleh Ammar bahwa Ammar ibnu Yasir orang yang baik, dan di dalam hadis disebutkan barang siapa yang membunuh Ammar maka dia terlaknat. Allah alam hadisnya cuman seperti itu di beberapa riwayat tentang pujian Ammar ibn Yasir, maka yang membunuhnya termasuk dosa yang besar, karena membunuh orang yang mulia di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Maka di saat mengatakan kenapa kalian berdua saling berbangga-bangga, harusnya kalian saling berlepas diri, karena Nabi telah mengatakan kepada Ammar, kamu akan dibunuh oleh kelompok yang busuk, orang-orang yang salah dari dua kelompok. Maka harusnya kalian berlepas diri. Dan pembunuhan Ammar di sini
adalah perbuatan dosa besar yang tidak baik. Maka bagaimana kamu berbangga-bangga permasalahan Ammar ini? Maka disebutkan oleh Abdullah bin Amr bin As tentang hadis tadi, apa dikatakan oleh Muawiyah di beberapa riwayat, ala tubni anna majnunuka ya Ammar atau ya Amr. Maknanya, lalu kenapa kamu wahai Amr duduk di sini bersama kami dan kamu memanas-manasi permasalahan khilaf ini, bahwa yang salah adalah kami dan yang benar kelompok Ali, dan pembunuhan Ammar ibnu Yasir sangat dicela. Maka apa tujuan kamu duduk di sini? Fama lahu ma'ana di beberapa riwayat, dan di sini diriwayatkan dengan fama baluka ma'ana. Lalu apa perbuatan kamu di sini bergabung dengan kami dan kamu menyalahkan kami dan mencela orang yang membunuh Ammar dalam peperangan melawan kami? Maka inilah poin pendalilannya. Di saat Muawiyah mengatakan ala tugni anna majnunuka ya Amr, maka tidaklah cukup majnunuka, yakni perlawanan kamu dan pembelaan kepada Ali. Lalu kenapa kau di sini, duduk di sini memanas-manasi kami? Itu makna dari ucapan Muawiyah, fitnah. Maka berkata Abdullah ingin menjelaskan. Disebutkan di riwayat ini lastu ma'akum walastu uqatil. Lebih jelas lagi, aku di sini duduk tidak bersama kalian, tidak mengikuti perang Siffin dan berada di saf kalian Muawiyah, dan walam uqatil, walastu uqatil, dan aku tidak membunuh seperti kalian membunuh sampai terjadi pembunuhan Ammar bin Yasir. Namun aku duduk di sini, inna abi syakani ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dulu bapakku pernah datang kepada Nabi dan mengadu tentang aku, tentang Abdullah bin Amr bin As. Mungkin pernah dulu terjadi khilaf biasa di antara dia dengan bapaknya. Lalu mengadu Amr bin As atas anaknya Abdullah, bahwa anaknya itu wallahu a'lam mungkin selalu menyelisihinya atau bagaimana. Maka di saat diadukan kepada Nabi oleh bapaknya Amr bin As, maka dia meriwayatkan di sini dari bapaknya yang mengadu, inna abi syakani, bahwa bapakku telah mengadukan aku dulu kepada Nabi di waktu masih hidup,